kewajiban organisasi itu adalah membantu rekan-rekannya. Nah, salah satunya Palestina. Nah, kalau kita bicara Palestina tentang Hamas, Hamas adalah bagian dari Palestina. Nah, ini yang perlu kita galang, mereka menyuarakan juga. Jadi mungkin masih ada yang lain. Saya kemarin tertarik 3 hari yang lalu melihat di Metro TV kalau nggak salah. Harus kita memang suarakan seperti kata Pak Paul Jang, itu memang harus semakin keras kita bersuara. Karena negara ini juga banyak, bukan hanya Papua, tapi mafia-mafia banyak sekali yang sekarang beredar, mafia. Nah, ini yang perlu kita galang, mereka menyuarakan juga. Jadi mungkin masih ada yang lain. Saya kemarin tertarik 3 hari yang lalu melihat di Metro TV. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, Reaksi Nusantara Channel dibangun untuk mengecek materi yang terkandung di dalam narasi atau informasi sumber berita sesuai materi di dalam video yang kami tayangkan. Tujuannya ialah menampung pengetahuan atau penilaian yang berbeda-beda untuk dijadikan bahan pertimbangan. Untuk mengetahui keganjilan dari materi yang terkandung di dalam video yang kami sajikan, Anda bebas berpendapat tapi diharuskan real dengan fakta dan tidak ada unsur idolaisme atau keterpihakan. Hindari kata yang tidak pantas ditayangkan, atau menyerang sesama anggota subscriber Reaksi Nusantara dengan mengejek atau saling menyalahkan. Dan sebaiknya Anda yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Supaya komentar Anda bisa kami respon dengan baik, bermanfaat dan efisien, dan kami akan beri tanda pin pada komentar Anda yang berkualitas untuk membangun daya dan pola pikir positif. Jadikanlah Reaksi Nusantara ini sebagai komunitas, sebagai wadah dari perbedaan pendapat yang belum tentu sesuai fakta. Dan bagikan link channel ini ke media sosial lainnya untuk mengundang lebih banyak masukan atau pendapat yang kita perlukan. Terima kasih dan selamat melanjutkan menyimak sampai selesai supaya tidak terjadi gagal faham. Salam damai bersama Reaksi Channel untuk Indonesia. Yang dapat gitu. Jadi usulan saya yang pertama begitu, supaya juga wartegnya juga jalan, driver-driver ojek itu yang online juga bisa diberikan gitu ya. Itu yang pertama itu, Pak. Nah, yang kedua, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu adalah bagian dari organisasi OKI, ya, organisasi Islam, ya, organisasi Islam, dan kewajiban organisasi itu adalah membantu rekan-rekannya. Nah, salah satunya Palestina. Nah, kalau kita bicara Palestina tentang Hamas, Hamas adalah bagian dari Palestina. Fatah juga adalah bagian dari Palestina. Kalau itu mereka di sana politik luar negeri mereka mengenai Islamkah, entah apa ya, organisasi teroris yang disebutkan waktu itu sudah diumumkan oleh PBB. Nah, itu sebetulnya serba susah juga kalau tidak membantu, karena bagian dari OKI juga mereka gitu. Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan daripada pemerintah kita untuk membantu mereka. Apakah itu yang dibantu Hamas atau rakyat Palestina yang tadi ada rekan-rekan kita bilang, ibu siapa tadi yang 7, sekian M itu membantu rakyat Palestina atau membantu Hamas? Ini juga kita nggak tahu kan informasinya lengkap seperti apa. Nah, kita nggak ngerti seperti apa. Atau kalau dia membantu Hamas, saya pikir untuk kata siapa dulu yang nyanyi Baby Baby itu, Justin Bieber. Memang negara kita ini antah berantah. Nah, kita pernah ngamuk dibilang negara kita ini antah berantah. Ya kalau kita membantu organisasi teroris, ya itu sama saja kita sedang menanam badai ya di negara kita. Salah satu contoh, kalau rakyat Papua dibantu Australia, kita mencak-mencak gitu. Nah, kalau ada yang sedikit ngerecokin bangsa kita, ada beberapa negara yang membantu, kita langsung cengeng bawaannya. Nah, ini negara ini memang negara ya dibawa kemana kita juga nggak ngerti ya. Ya petinggi-petinggi lah yang urusan mereka lah itu. Tapi jangan juga urusan mereka seperti itu juga.
karena dampaknya ke kita juga sekarang ini. Nah, itu yang harus kita memang suarakan, seperti kata Pak Paul Jang, itu memang harus semakin keras kita bersuara. Karena negara ini juga banyak, bukan hanya Papua, tapi mafia-mafia banyak sekali yang sekarang beredar, mafia mafia tanah, mafia narkoba, ya itu, aduh, itu nggak berhenti itu sampai sekarang, itu belum tuntas. Ya kalau tuntas dibilang nggak mungkin, ya paling tidak reda lah gitu, ya agak menurun kejahatan itu. Tapi ini memang kita harus bersuara lantang. Pengen sekali rasanya kita ini berkata-kata kasar, ya. Berkata kasar itu gini, kenapa sampai begini begitu bangsa kita sendiri? Seperti kata Pak siapa tadi yang barusan ngomong, kantong-kantong Kristen, itu juga itu mesti, ya kita harus netral lah ya, karena kita kalau bicara agama itu bisa saja kita rasis nantinya bawaannya. Kantong-kantong ini kan enggak, kita ini harusnya Pancasila yang didengungkan oleh Pak Tobing, ya Pak Jenderal. Nah, Menteri Agama yang tadi saya dengar beberapa ya, yang selama ini kita dengungkan Menteri Agama itu memang udah nggak pantas lah ya, ada menteri-menteri agama yang berpihak kepada satu agama yang mayoritas. Harusnya itu menteri-menteri Pancasila gitu. Jangan menteri agama. Kalau menteri agama ribut, karena agama ini banyak aturannya. Kalau menteri Pancasila, walaupun ada dinamakan di istana itu ada beberapa tentang pembahasan Pancasila, tapi yang harus kita dukung adalah ini harus ada yang namanya Pancasila, itu aja diganti itu, supaya semua terayomi begitu. Jadi ya ini buat pemerintah juga, saya lah pribadi ya kurang berpihak, ada sedikit kadar cinta saya itu memudar terhadap Pak Jokowi, ya. Ini sangat kurang simpati saya akhirnya kepada Pak Jokowi. Nanti ini dampaknya ke anak-anak dan menantu mereka juga. Ya, Pak Bobi, Pak Gibran, itu dampaknya nanti ke mereka gitu. Kalau salah memberikan kebijakan atas bangsa ini dari Pak Presiden sendiri. Nah, ini yang harus kita dengungkan gitu, bahwa harus ada perubahan, paling tidak ya memihak kepada semua bangsa kita, warga negara. Karena ini lagi susah semua orang. Ada COVID, ada ya macam-macam. Ini semuanya lagi booming nih berita-beritanya. Nah, ini kacau. Apalagi yang kemarin itu yang dari Bengkulu itu, yang anak gadis itu yang dipecat dari sekolah itu udah memang di luar daripada kewajaran, saya bilang ya. Dipecat dari sekolah, dipermalukan, itu udah keterlaluan bangsa kita ini. Ya, hanya segelintir seperti itu. Banyak orang dari dulu menghina Amerika, kenapa nggak ditangkap? Menghina negara yang lain-lain itu kenapa nggak tangkap? Kenapa menghina sedikit ada di TikTok mainan anak-anak aja bisa ditangkap sama aparat hukum ini? Itu kayaknya udah kurang, ya ini udah kurang etis lah, kurang bagus dilihat negara-negara tetangga kita begitu. Nah, mungkin ini aja Pak Paul. Saya tetap mendukung apapun yang terus kita gaungkan ini, seperti Pak Paul bilang, harus semakin keras. Memang harus semakin keras. Kalau enggak, habis. Itu Pak. Ya. Terakhir ya. Murid Kristus. Terakhir sekali ini. Karena kita harus mengakhirinya. Silakan Pak Komandan. Ya. Pak Paul, murid Kristus. Murid Kristus. Murid Yesus. Murid Yesus, ya silakan Pak Komandan. Ya, selamat malam Pak Paul, shalom. Selamat malam, shalom. Ya, saya baru kali ini masuk lagi ini.
Ya, jawabnya Pak Paul. Saya ingin memberikan masukan bagaimana supaya Zoom kita ini lebih efektif dan efisien serta berdampak. Saya menyarankan ya kita mengambil topik-topik isu-isu yang lagi aktual, memang sudah tepat ini. Namun mungkin ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan dampak daripada pembicaraan kita ini. Tentunya ini harus berdampak positif khususnya bagi bangsa Indonesia. Kalau kita kalkulasikan kira-kira di Indonesia ini kan ada 3 komponen lah. Ada Muslim, Kristen, kemudian yang ketiga Hindu Buddha. Tentunya yang mendengar ini mungkin kebanyakan adalah Kristen dan Muslim. Kristen ini mungkin bisa kita bagi menjadi 2. Ada yang peduli, ada yang apatis sama sekali. Jadi apapun yang kita perbuat ini mungkin tidak berdampak. Tapi kita ingin meraup yang peduli ini. Semakin besar jumlahnya. Kemudian kalau kita kalkulasikan ini kelompok Muslim, ini bisa kita kalkulasikan menjadi 4 lah. Yang pertama adalah kelompok yang radikal. Ya mungkin jumlahnya bisa sekitar 30% lah. Kemudian ada yang fanatik biasa. Fanatik tapi tidak terlalu radikal. Ini mungkin kelompok terbesar. Kemudian ada mungkin yang netral, 20%. Jadi tidak terlalu peduli. Tapi ada juga yang pro. Yang pro ini mungkin seperti kemarin pembicara-pembicara yang masuk ke sini, Bu Koni dan segala macam, yang mengerti tentang sejarah dan seperti apa Israel itu. Tapi ini jumlahnya kan sangat minim. Ini yang perlu kita galang, mereka menyuarakan juga. Jadi mungkin masih ada yang lain. Saya kemarin tertarik 3 hari yang lalu melihat di Metro TV, kalau nggak salah, ada satu pembicara mantan duta besar Mesir. Beliau itu kalau tidak salah adalah pakar politik yang juga mengajar di Universitas Pertahanan. Beliau tuh cukup ini, salah satu yang sempat saya dengar itu, beliau menyatakan bahwa Israel itu melakukan itu dalam rangka mempertahankan diri. Jadi saya lihat cukup netral. Ya, siapa? Saya lupa. Kalau tidak salah beliau itu asalnya dari Makassar ya, Arab Makassar itu. Itu perlu kita cari orang-orang seperti itu. Supaya apa yang kita bahas ini bisa merubah, khususnya mungkin yang radikal sulit kita merubah. Kelompok yang fanatik biasa ini. Karena saya yakin ya, dari beberapa pergaulan saya sama teman-teman Muslim itu mereka tetap ada fanatisme. Cuma tidak radikal. Ini yang perlu kita robah mungkin, yang mungkin jumlahnya sekitar 50% dari masyarakat Muslim kita ini bisa berubah menjadi netral. Ya, dengan kita membahas topik-topik antara lain, contohnya seperti Palestina. Yang pertama mungkin kita harus tunjukkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Israel itu tidak penjajah. Itu kita harus buktikan melalui fakta-fakta mungkin yang dapat. Yang kedua adalah kita bisa membuktikan bahwa menurut kitab suci maupun Al-Quran, sebenarnya pemilik daerah sekarang itu, tanah Kanaan itu adalah sebenarnya adalah Israel. Justru orang Israel itu adalah bangsa yang dijolimi karena sampai 2 kali mereka keluar dari negaranya sendiri pada zaman Babilonia dan juga mungkin pada zaman Romawi. Kemudian yang ketiga secara historis dan secara hukum. Kemudian juga yang berikutnya kita tunjukkan bahwa Israel yang mereka bilang Zionisme dan segala macam penjajah, kita tunjukkan melalui banyak bukti-bukti perbuatan orang Israel yang sangat manusiawi seperti yang kemarin dikemukakan itu. Jadi supaya topik yang kita bicarakan ini efektif dan berdampak, khususnya bagi rekan-rekan, saudara-saudara kita Muslim yang fanatik-fanatik biasa. Kalau yang radikal mungkin agak sulit. Kemudian yang kedua, saya sarankan, saya lihat sudah cukup banyak ini jaringan yang sudah terbentuk di Zoom ini. Ya, saya yakin kita berada di sini tidak kebetulan. Sebagaimana pernah saya katakan, kita lahir di Indonesia ini sebagai orang Kristen, ada suku Batak, ada turunan Tionghoa, itu tidak kebetulan, itu pasti ada rencana Tuhan. Ya, justru ini harusnya kita ambil sebagai suatu jabatan yang diberikan Tuhan yang luar biasa kepada kita, yang berbeda mungkin dengan teman-teman yang lahir di negara-negara mayoritas Kristen. Saya lihat ini banyak yang punya potensi di sini, seperti Pak Tobing ya, beliau boleh kita katakan ahli strategi. Tapi saya lihat belum, mungkin seperti Hendro ya, beliau saya lihat cukup wawasan politiknya, dan Pak Gajah Mada. Kita kalau menurut saya, jadi supaya ini berdampak khususnya menghadapi 2024, kalau kita lihat percaturan politik di Indonesia, itu hanya bisa 2 untuk bisa berkuasa di Indonesia ini. Yang pertama melalui jalur politik, ya, parpol tentunya. Ya, tentu parpol kita sekarang tidak ada lagi parpol Kristen kan. Yang kedua melalui ormas. Ya,
Seperti Muhammadiyah, itu NU itu kan diperhitungkan. Meskipun dia parpol, tapi diperhitungkan. Ya, seperti kita lihat di kabinet. Ya, mereka itu datang bukan dari parpol. Yang diperhitungkan ini saya lihat mungkin kita orang-orang Kristen tidak berpikir sampai ke sana. Kalau ingin kita berkuasa hanya melalui jalur politik. Nah, kita tidak mungkin tidak punya ormas Kristen yang kuat. Seperti PGI saya lihat itu hanya simbol saja, hampir tidak berperan di berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat-umat Kristen. PGI itu hanya ya simbol saja, hanya saluran-saluran yang digunakan pemerintah secara formal, tetapi sama sekali tidak berdampak. Bahkan mungkin sinode-sinode tidak terlalu peduli dengan PGI. Ya, nah, ini yang perlu. Jadi saya berharap ini kita semakin besar ini, semakin membangun jaringan yang luas, tapi perlu kita juga menghadapi 2024. Ya, karena terus terang Indonesia ini warnanya itu ditentukan melalui politik. Memang kita lihat ada beberapa anak-anak Tuhan yang masuk di kabinet, ya mereka itu survivor secara pribadi, dan saya lihat mereka kurang membangun jaringan bagaimana mereka membuat regenerasi atau membangun generasi baru dari junior-juniornya yang Kristen. Ya, saya lihatlah, saya tidak temukan lagi mungkin sosok seperti Pak Panggabean, ya, kemudian Pak dulu mantan Panglima TNI, Pak siapa almarhum yang dekat dengan Pak Harto, ya. Itu LB kita tidak Murdani. temukan lagi. LB Murdani. Itu luar biasa. Saya masih ingat dulu Pak LB Murdani waktu beliau menjadi Menteri Pertahanan, ya, Menteri Pertahanan dan Keamanan, ya. Saya foto di istana itu, dia lihat saya, Simajuntak sini dekat saya. Saya lihat kenapa saya dipanggil sementara saya bukan militer, saya polisi. Padahal di sampingnya sudah ada berdiri Angkatan Darat tuh rebutan foto. Dia lihat saya di ujung sana, Simajuntak sini dekat saya katanya. Saya lihat, wah, kenapa saya dipanggil? Padahal saya bukan Angkatan Darat, seharusnya mungkin yang satu korps dengan beliau. Ini saya lihat ada roh, ya, yang dia tularkan kepada kita sebagai anak Tuhan. Karena disebut dalam firman Tuhan, ya, kita menyayangi semua umat manusia. Tetapi ada skala prioritas, yaitu yang seiman. Nah, ini yang saya lihat kurang kelihatan di anak-anak Tuhan sekarang yang ada di kabinet maupun di lembaga-lembaga pemerintah. Ya, di TNI, Polri tidak ada. Jadi mereka hanya berpikir untuk pribadi. Sama sekali mereka tidak mengkader junior-juniornya seperti dulu Pak LB Murdani maupun Pak Panggabean. Nah, jadi menurut saya kalau memang kita ini nanti sepakat, kita ini kan sudah kumpulin ada beberapa yang punya talenta, ya. Kalau kita bersatu ini merupakan kekuatan yang luar biasa menghadapi 2024 ini. Jangan kita nanti setelah sudah 1 tahun lagi baru mulai. Meskipun memang ini kelihatannya politis, tapi terus terang lah kalau kita lihat percaturan sistem hukum di Indonesia tidak ada jalur lain kecuali politik. Saya punya pengalaman beberapa kali menghadapi atau masuklah melakukan pengumpulan keterangan atau penyelidikan terhadap perpolitikan Indonesia, baik itu melalui pilkada, termasuk pilkada Pak Jokowi dulu waktu 2012 DKI, saya ada di dalam waktu itu. Tapi sifatnya saya, karena saya aparat, saya hanya mengumpulkan informasi, tapi saya lihat, wah luar biasa itu kecurangan-kecurangan, ya, termasuk money politik itu luar biasa. Saya masih ingat waktu itu ada salah satu parpol pendukung Pak Alek. Waktu itu ada 5 paslon itu pemilu kada DKI, ya. Ada 5 paslon. Waktu itu saya ingat Pak Alek Gubernur Sumatera Selatan. Itu ada parpolnya bilang, Pak Alek, kalau tidak punya uang jangan datang ke sini. Ternyata ada keluarganya itu yang komplain. Karena uang sudah sekian banyak dikeluarkan, tapi ternyata suara yang didapatkan itu sangat minim, jauh daripada janji-janji yang disampaikan parpol tersebut. Dia bilang, kalau Pak Alek tidak punya uang, jangan main ke sini katanya. Ini Jakarta, nggak punya uang, pulang sana ke Palembang. Saya dengar sendiri karena saya ada di dalam waktu itu. Waduh, saya bilang ini kotor benar permainan politik di sini. Jadi ini mungkin saran saya, Pak Paul, supaya Zoom kita ini bisa lebih efektif, efisien. Mungkin materi yang kita bahas itu benar-benar berdampak khususnya kepada rekan-rekan kita, saudara kita yang Muslim yang sedang-sedang ini fanatiknya, supaya mereka tidak menjadi radikal tapi menjadi netral. Nah ini tentunya dengan kita menggunakan juga bahasa-bahasa yang efektif dalam berbicara di sini, jangan sampai kontraproduktif, ya, tidak menimbulkan simpati. Ya, jadi yang kita perlu rebut ini adalah rekan-rekan kita Muslim ini, saudara kita Muslim ini yang fanatiknya biasa-biasa, jangan sampai mereka menjadi radikal, tetapi kita tarik menjadi netral. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, Pak Paul. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tetap mendukung, ya.
Saya berusaha juga membangun Oke. jaringan di komunitas saya untuk kita semakin menularkan roh keberanian. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, tentu kita sudah bicarakan itu 2 hari berturut-turut ya dengan Ibu Monik, kemudian dengan Ibu Koni juga, dengan Pak Jenderal juga. Data-datanya semua sudah kita sajikan. Nah, 2 hari ini kita memang saatnya curhat, Pak. Memang supaya teman-teman semua kan punya unek-unek biar diceritain. Nah, kalau misalkan masalah bahasa, memang itu adalah sebuah bahasa yang dimengerti oleh rakyat Indonesia saat ini. Itu mohon dimaafkan karena kita sudah membuktikan bahwa bahasa yang santun dan luhur itu ternyata tidak didengar, Pak. Sehingga kita memerlukan bahasa-bahasa yang bahasa tukang beca. Saya tahu itu tidak bisa diterima oleh orang-orang Kristen, terutama yang berpendidikan tinggi dan yang punya peradaban yang baik. Tetapi untuk orang-orang yang kelas-kelas FPI, FUI, kelasnya PKS, kelasnya HTI, mereka nggak bisa dikasih bahasa-bahasa yang santun dan berbudi luhur. Dan target kita memang di sana, Pak, karena mereka justru sarangnya. Nah, orang-orang yang moderat-moderat ini semua sebetulnya sudah enak, Pak. Hanya masalahnya mereka nggak ada yang berani bicara, nggak ada yang berani bersuara. Jadi kita yang menyuarakan, teman-teman di sini ikut ngomong, makanya saya senang sekali teman-teman sudah berani tampak muka dan Pak Komandan ada bersama dengan kita. Kapan-kapan nanti jadi narasumber kita untuk bicara masalah Papua. Namun saya harus selesaikan karena sekarang saya harus mengajar kelas apostolik jam 9 sudah terlambat 18 menit. Ya, 1 menit, kita Pak. akan langsung tutup di dalam doa. Pak Hendro Vereso seperti biasa bisa tolong berdoa untuk menutup, berdoa buat Poso, NTT, dan juga buat Papua serta buat Israel. Silakan Pak Hendro. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.